Tak mau kejadian buruk terulang, rumput GBK ditanam ulang demi pertandingan Timnas Indonesia. Jadwal sumpah Jens Raven dalam waktu dekat. Tanggapi curhatan Ibu Welber Jardim, PSSI, kepentingan individu tidak mungkin diakomodir. 5 pemain Timnas Indonesia ramaikan bursa transfer musim panas, 3 nama dapat klub secepatnya. Simak info selengkapnya hanya di Bola News. Pengelola Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta akhirnya melakukan perbaikan kualitas rumput usai 2 laga Timnas Indonesia pada bulan Juni tahun 2024. Saat itu, Timnas Indonesia tengah menghadapi Irak dan Filipina pada 2 laga pamungkas ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Sintayong itu kalah 0-2 dari Irak dan menang 2-0 atas Filipina. Hasil tersebut membuat tim Garuda lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kualitas rumput SUGBK pada 2 pertandingan itu jadi sorotan publik. Pasalnya, sejumlah titik di lapangan SUGBK mengalami kerusakan. Alhasil, para pemain tidak leluasa mengalirkan bola. Selain itu, para pemain juga mengalami resiko cedera lebih besar di lapangan tersebut. Salah satu momen yang paling diingat saat gol pertama Timnas Indonesia laga lawan Filipina yang dicetak oleh Tom Haye. PSSI memastikan pemain keturunan kelahiran Belanda, Jens Raven, akan menjalani pengambilan sumpah kewarganegaraan dalam waktu dekat ini. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Kendati begitu, Arya Sinulinga belum bisa memastikan tanggal pasti agenda sumpah Jens Raven sebelum yang bersangkutan tiba di Jakarta. Pada awal Juni tahun 2024, naturalisasi Jens Raven sudah disetujui oleh 1 pemain keturunan lainnya, Kelvin Verdong. Kini Kelvin Verdong sudah menjalani debut bersama Timnas Indonesia. Saat itu, dia diturunkan pada laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Filipina yang berakhir dengan kemenangan 2-0. Sebelumnya, Jens Raven masuk dalam daftar 33 pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan Timnas U19 Indonesia di Jakarta menatap ASEAN Cup U19 tahun 2024. Rencananya, ASEAN Cup U19 berlangsung pada 17 sampai tanggal 29 Juli tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur. Timnas U19 Indonesia yang menempati grup A ASEAN Cup U19 akan bertemu Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Jelang ASEAN Cup U19, Timnas U19 Indonesia diagendakan menggelar 3 laga uji coba. Akan tetapi, lawan yang bakal dihadapi tim besutan Indra Syafri ini masih proses penjajakan. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, angkat bicara mengenai curhatan Ibu Welber Jardim, Jardim Halim Liliana di Instagram pribadinya belum lama ini. Saat itu, Jardim Halim Liliana ingin berkomunikasi dengan PSSI untuk membicarakan yang berkaitan dengan Welber Jardim. Akan tetapi, Liliana tidak menjelaskan permasalahan apa yang dimaksud itu. Dikatakan Arya, PSSI tidak bisa memenuhi permintaan yang urusannya personal. Saat didesak kepentingan apa yang diinginkan Liliana, Arya justru bungkam. Terbaru, Liliana mengkonfirmasi bahwa persoalan mengenai pemain anaknya sudah terselesaikan. Kini nama Welber tetap masuk dalam daftar pemain yang mengikuti pemusatan latihan Timnas U19 Indonesia asuhan Indra Syafri. Para pemain Timnas Indonesia ikut meramaikan bursa transfer musim panas di benua Eropa. Bursa transfer musim panas kembali bergeliat mulai bulan ini. Bursa transfer kemungkinan bakal ditutup pada September tahun 2024 mendatang. Para pemain Timnas Indonesia ikut meramaikan bursa transfer sejauh ini. Ada 5 nama yang banyak dibicarakan bakal pindah klub.
Berikut adalah 5 nama timnas Indonesia tersebut. Tom Haye. Pada bursa transfer musim dingin, Tom Haye sebenarnya sudah diminati oleh klub Italia milik orang Indonesia, Como. Namun, pihak klub mengurungkan kepindahan pemilik 3 caps timnas Indonesia tersebut dan memilih melepasnya secara gratis. Belum ada kepastian kemana pemain 29 tahun bakal berlabuh pada musim ini. Marcelino Ferdinand. Kontrak Marcelino Ferdinand bersama klub kasta kedua Liga Belgia, KMSK DNZ sudah habis pada tanggal 30 Juni tahun 2024. Pemain 19 tahun tersebut diperkirakan bakal tetap berkarir di benua Eropa pada musim panas ini. Sejumlah rumor mengatakan bahwa Marcelino Ferdinand bakal berkarir di Inggris bersama Oxford United. Oxford United adalah tim yang dimiliki oleh Ketua Umum PSSI saat ini, Erick Thohir. Ragnar Oratmangun. Pemain 27 tahun tersebut tampil untuk Fortuna Sittard pada musim lalu dengan status pinjaman dari klub FC Groningen. Pihak Fortuna Sittard tidak berminat melanjutkan masa peminjaman yang berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2024. Selain itu, FC Groningen juga sudah mengkonfirmasi bakal melepas pemilik 3 caps timnas Indonesia tersebut. Nathan Chu Aon sempat dipinjamkan ke SC Heerenveen oleh Swansea City pada musim dingin lalu. Usai masa peminjamannya selesai pada tanggal 30 Juni tahun 2024, Nathan diperkirakan dapat tim baru pada musim depan. Sejumlah media Belanda melaporkan bahwa Nathan bakal kembali dipinjamkan. Nathan Chu Aon bakal dipinjamkan ke tim Liga Belanda lainnya, FC Emmen. JIZS. Rumor transfer paling heboh dari skuad timnas Indonesia jelas jatuh pada sosok JIZS. Pemain 23 tahun tersebut diminati oleh tim rival sekota Juventus, Torino. Hal ini karena Torino tengah bernegosiasi dengan pelatihnya saat ini di Venezia, yaitu Paolo Vanoli. Transfer JIZS disebut-sebut sebagai bagian dari kesepakatan Torino agar bersedia merekrut Paolo Vanoli sebagai juru taktik mereka musim depan. Selain Torino, JIZS juga diburu tim sesama peserta Serie A Italia lainnya, yaitu Parma. Meski begitu, belum diketahui kemana sosok pemain asal Mierlo bakal berlabuh untuk musim depan.